Gegarane wong akrami among ati pawit Pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang Sri Sultan Hamengkubuwono III. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Sri Sultan Hamengkubuwono III, beliau memiliki nama kecil Raden Mas Surojo. Lahir pada tanggal 20 Februari 1769. Beliau adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Dalam biografi Tan Jinsing disebutkan bahwa beliau adalah orang yang pendiam dan cenderung mengalah. Pada usianya yang ke-41, tepatnya bulan Desember 1810, terjadi manuver pasukan Belanda ke Keraton Yogyakarta sebagai buntut perseteruan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan Letnan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Akibat dari perseteruan ini, Sri Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itulah kemudian Raden Mas Surojo diangkat sebagai Hamengkubuwono III dengan pangkat Regent atau Wakil Raja. Sementara itu Sri Sultan Hamengkubuwono II masih tetap diizinkan untuk tinggal di dalam keraton dengan sebutan Sultan Sepuh. Nyaris setahun kemudian, tepatnya 28 Desember 1811, ketika tentara Inggris berhasil mengalahkan bala tentara Belanda dan merebut tanah Jawa, beliau dilengsarkan dari statusnya dan kembali menjadi putra mahkota. Sri Sultan Hamengkubuwono II kembali naik tahta. Yang bertindak sebagai mediator antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan Inggris adalah Pangeran Notokusumo, adik Sultan Hamengkubuwono II lain ibu. Di kemudian hari, Pangeran Notokusumo menjadi sahabat bagi Letnan Gubernur Jenderal Inggris karena pemahamannya yang tinggi atas sastra dan kebudayaan Jawa. Pada awalnya, Letnan Gubernur Jenderal Inggris mengakui Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai penguasa sah Kesultanan Yogyakarta dan mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Adipati Anom. Namun hal ini hanya berselang kurang dari setahun karena sikap keras dari Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadikan Raffles mencabut dukungannya. Pada tanggal 21 Juni 1812, Sri Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan dan Adipati Anom disahkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III untuk yang kedua kalinya. Pada saat bersamaan dengan pengangkatan Adipati Anom sebagai Hamengkubuwono III, putra sulungnya dari Garwa Selir, Raden Mas Ontowiryo, diberi gelar Bendoro Pangeran Aryo Diponegoro. Alih-alih turut campur dalam urusan istana, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal bersama neneknya di desa Tegalrejo, barat laut Keraton Yogyakarta untuk mendalami ilmu agama. Sama-sama memiliki sifat keras yang tidak mau tunduk kepada bangsa asing seperti kakeknya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pangeran Diponegoro sendiri nantinya mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang dicatat dalam sejarah pemerintah kolonial sebagai perang yang paling menguras energi dan biaya. Sejak kedatangan Inggris, peta geopolitik Kesultanan Yogyakarta berubah drastis. Yogyakarta harus melepaskan Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang, dan Grobogan untuk dikuasai Inggris dengan ganti rugi sebesar 100.000 real per tahun.
Pada masa ini pula, Sultan harus menyerahkan 4.000 cacah wilayah Adikarto atau Kulon Progo kepada Pangeran Nontokusumo yang kemudian menjadi Pangeran Merdeka atau otonom di dalam Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam I. Selain itu, Sultan juga harus menyerahkan 1.000 cacah lagi wilayahnya kepada Kapiten Cina Tan Jinsing atas bantuan yang diberikan selama Sri Sultan Hamengkubuwono III masih berkedudukan sebagai putra mahkota. Kelak Sri Sultan Hamengkubuwono III mengangkat Tan Jinsing menjadi Bupati Yogyakarta dan memberinya gelar Seco Diningrat. Perubahan penting lainnya yang terjadi akibat campur tangan Inggris pada kurun waktu ini adalah terkait prajurit keraton. Inggris melarang para raja memiliki kekuatan militer apapun selain yang diizinkan oleh pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, pasukan Inggris dan sepoi menjadi resimen utama pengamanan istana. Akibatnya sebanyak lebih dari 9.000 prajurit keraton, termasuk yang dari Bugis dan Bali, hidup menderita. Banyak di antaranya mereka yang kemudian dimobilisasi oleh Inggris untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik kolonial di luar Jawa. Pada tanggal 3 November 1814, Sri Sultan Hamengkubuwono III wafat pada usia ke-45 tahun. Beliau dimakamkan di Astono Kasuwargan, Pajimatan, Imogiri. Masa pemerintahannya tercatat hanya berlangsung selama 865 hari. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, anak bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono III dari Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang telah diangkat sebagai putra mahkota menjadi penerus ayahnya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV pada usia 10 tahun. Kampung Ketandan yang dekat dengan Jalan Malioboro yang kini ramai sebagai pusat niaga serta budaya Tionghoa di Yogyakarta dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono III. Awalnya, kampung tersebut merupakan tempat para pekerja pemungut pajak yang digeluti oleh pendatang dari Cina. Di sini terdapat sebuah bangunan berloteng yang diperuntukkan bagi penasihat pribadi Sultan, Tan Jinsing, seorang kapiten Cina dari Kedu yang mahir berbagai bahasa. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono III juga mendatangkan sebuah kereta kuda dari Inggris yang dikabarkan konstruksinya tahan peluru. Kereta itu diberi nama Kiai Mondro Juwolo. Meskipun singkat, masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III pada saat itu merupakan kurun di mana rakyat Yogyakarta menikmati suasana yang lebih aman dan makmur. Demikianlah sejarah singkat tentang Sri Sultan Hamengkubuwono III. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tinggalkan di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.